Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat, bertemu kembali di channel Gemi Gonggu, Bapak Ibu. Kali ini kita akan sama-sama belajar soal manajerial P3K tahun 2024 berdasarkan kisi-kisi terbaru, Bapak Ibu. Nah, menurut kisi-kisi terbaru Bapak Ibu, seleksi kompetensi P3K materi manajerial meliputi 8 aspek utama, di antaranya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam memahami aspek-aspek ini, Bapak Ibu akan kami bantu menjawab soal-soal manajerial P3K dengan lebih baik. Semoga Bapak Ibu lolos dalam seleksi P3K dan menjadi ASN P3K di tahun 2025. Selamat menyimak, Bapak Ibu. Mulai dari nomor 1, Bapak Ibu. Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan agar bagaimana ini Bapak Ibu? A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. B. Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. C. Berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. D. Mengikuti saja alur yang sudah ada. Kita mulai dari pembahasan pilihan yang pertama ya Bapak Ibu. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Nah, ini bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Terlebih sebelum kita melakukan hal ini, kita harus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ya Bapak Ibu. C. Berusahalah memperoleh dukungan dari pihak luar. Nah, ini dengan B hampir sama ya Bapak Ibu. Melibatkan pihak luar. Dia mengikuti saja alur yang sudah ada. Ini jelas salah. Untuk jawaban A, B, C, kita fokus ke A dulu Bapak Ibu. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Nah, ketika dimintai saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, nah, yang paling penting adalah kita mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Setelah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, maka selanjutnya adalah kita menjalin koneksi dengan orang yang dari pihak luar, dengan orang yang berwawasan luas maupun mencari dukungan dari pihak luar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kita ke soal nomor 2. Pada saat melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan yang sudah saya lakukan, maka saya akan merasa, nah ini kesalahannya dari kita ya Bapak Ibu. Merasa tenang karena bukanlah suatu masalah yang besar. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Besar atau kecilnya sebuah kesalahan, tapi karena kita sudah melakukan kesalahan tersebut, tidak sepantasnya merasa tenang, apalagi berpikiran bahwa hal tersebut bukanlah masalah besar. Jadi ini kurang tepat Bapak Ibu. B. Merasa takut dipersalahkan orang. Nah, ini berarti juga kurang tepat Bapak Ibu, karena takut dipersalahkan orang tapi hatinya tidak merasa bersalah. C. Merasa malu pada diri sendiri. Ini juga kurang tepat. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Nah, ini paling tepat Bapak Ibu, karena kita sudah berbuat kesalahan pada orang lain, tentunya hal pertama yang kita rasakan adalah merasa bersalah kepada orang yang bersangkutan. Kita ke soal nomor 3, Bapak Ibu. Ketika saya dihadapkan dengan perubahan yang mendadak, respon saya adalah, nah ini, perubahannya mendadak, Bapak Ibu. Berhati-hati dan mencemaskan dampak dari perubahan tersebut. Nah, bagus ini jika kita berhati-hati, tapi jika kita mencemaskan dampaknya, ini sepertinya kurang begitu tepat ya Bapak Ibu. Kemudian B, pesimis karena tidak dilibatkan pada proses perubahan tersebut. Nah, ini juga kurang tepat. C, penuh harapan akan perubahan tersebut. Betul ya Bapak Ibu. D, bingung dalam bersikap. Nah, ini kurang tepat. Yang paling tepat adalah ketika kita dihadapkan pada perubahan yang mendadak, maka kita penuh harapan akan perubahan tersebut. Bukan pesimis dan bukan mencemaskan dampak. Jika ini benar, Bapak Ibu berhati-hati. Namun, ketika kita mencemaskan dampak, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 4, saat melakukan pelayanan di kantor, saya selalu memperhatikan sikap untuk memberikan
Keramahan dalam pelayanan, kita simpan dulu. Pelayanan yang kaku, jelas kurang tepat. Kecepatan dalam pelayanan, kecepatan dan ketepatan ya Bapak Ibu. Cepat saja juga kurang tepat. Keuntungan bagi perusahaan, ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Keuntungan bagi perusahaan tapi tidak melakukan yang terbaik bagi pelayanan, maka ini juga kurang tepat. Jadi, saat melakukan pelayanan di kantor, saya selalu memperhatikan sikap untuk memberikan keramahan dalam pelayanan Bapak Ibu. Nomor 5, tujuan dengan penuh kesuksesan yang harus dilakukan adalah meminta bantuan dari teman terdekat. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Mempersiapkan diri agar dapat memenangkan persaingan. Ini juga kurang tepat. Mencoba terus-menerus dengan sudah mencakup dari jawaban A dan B, Bapak Ibu. Mencobanya dengan penuh rasa ragu-ragu jelas kurang tepat. Yang paling tepat adalah mencoba terus-menerus dengan memperbaiki usaha saya. Kita mulai dari diri kita dulu, Bapak Ibu. Anda adalah pegawai yang cukup berkompetensi dan ditunjuk sebagai ketua dalam tim. Dalam satu tim Anda terdapat beberapa orang yang kurang produktif. Ini kata kuncinya ya Bapak Ibu. Di samping itu, usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Sikap Anda seharusnya adalah mengambil alih tugas mereka. Ini jelas kurang tepat ya Bapak Ibu. Karena dalam sebuah tim sudah jelas pembagian tugasnya. Jika kita mengambil alih tugas mereka, ini menjadi kurang tepat. Kemudian B, mendiskusikan kendala yang mereka hadapi agar dapat dievaluasi secara bersama-sama. Nah, ini tepat ya Bapak Ibu. Kita simpan dulu jawabannya. C, mendorong mereka untuk mengubah sikap kerja mereka. Nah, ini sulit ya Bapak Ibu untuk yang C. Kemudian memaksa mereka untuk produktif juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mendiskusikan yang kendala yang mereka hadapi agar dapat dievaluasi secara bersama-sama. Ketika kita sudah mendiskusikan sebuah masalah, kemudian kita mengevaluasinya secara bersama-sama, nah ini dapat meningkatkan produktivitas kerja. Apalagi rekan kita adalah usianya jauh lebih tua. Tentu kita harus menghormati, kita harus menghargai segala keputusan mereka, menghargai, menghormati hasil kerja mereka. Nah, ketika kita sudah mendiskusikan kendala yang dihadapi, kemudian kita mengevaluasinya secara sama-sama, akan lebih melaksanakan tugas tim ya, Bapak. Kita lanjut ke soal nomor 7. Suatu ketika saya mendapatkan tugas yang mudah dan sepele. Nah, sikap kita seharusnya adalah bagaimana meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kita sama saja ini menyepelekan tugas yang diberikan untuk jawaban yang A. B, sedih karena merasa tidak dianggap mampu mengerjakan tugas yang lebih berbobot. Nah, ini 7B kurang tepat ya Bapak Ibu. Karena ketika kita mendapatkan tugas yang mudah dan sepele, nah justru kita akan dapat dengan segera menyelesaikan tugas dengan optimal ya Bapak Ibu. Seperti pilihan yang C. Kemudian yang D, melimpahkan tugas tersebut kepada rekan saya yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Nah, ini yang D, kita sama saja menyepelekan tugas dan menyepelekan rekan kita ya Bapak Ibu. Karena melimpahkan tugas tersebut, tugas yang mudah dan sepele kepada rekan kerja. Jadi yang paling tepat adalah ketika kita mendapatkan tugas yang mudah adalah segera menyelesaikan tugas dengan optimal. Terkadang atasan itu tidak hanya memberikan tugas yang sulit, tapi juga memberikan tugas yang mudah untuk mengetahui sampai di mana kita bisa melaksanakan tugas tersebut. Kemudian nomor 8, Anda sedang mengemudi mobil ketika akan mendatangi sebuah pertemuan dinas. Tiba-tiba HP Anda berdering. Yang Anda lakukan adalah menyuruh rekan di samping Anda untuk mengangkatnya. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Jika di samping kita adalah rekan yang lebih tua atau di samping kita adalah atasan atau di samping kita adalah rekan kerja, maka tidak seharusnya kita menyuruh mereka untuk mengangkat HP tersebut. Membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan, siapa tahu ini adalah telepon yang penting ya Bapak Ibu, jadi tidak tepat ketika kita membiarkannya saja. Kemudian C, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. Kembali lagi ke poin B,
Sama saja kita membiarkannya, siapa tahu itu telepon yang penting yang kita tunggu ya Bapak Ibu. Kemudian menepi untuk mengangkat handphone. Nah, ini paling tepat ya Bapak Ibu. Selain keselamatan dalam berkendara, juga kita bisa tahu apa yang eh, siapa atau apa yang ada, informasi yang ada pada HP tersebut. Kemudian soal nomor 9, saya melihat pelanggan yang sedang kesulitan mengisi formulir, maka sikap saya adalah pelanggan kesulitan mengisi formulirnya. Memandu cara pengisian formulir dengan pelan-pelan. Kita simpan dulu jawabannya yang A. Kemudian B memintanya bertanya kepada pelanggan yang lain bagaimana cara mengisi formulir. Nah, ini menjadi kurang tepat ya Bapak Ibu. Yang pertama, bisa saja mengganggu orang lain yang sedang mengisi formulir. Kemudian yang kedua, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. C. Bersabar menunggu sampai pelanggan mengisi formulir tersebut. Ini juga kurang tepat, Bapak Ibu. Nah, karena apa? Pelanggan tersebut sudah jelas sedang mengalami kesulitan. D. Meminta satpam untuk membantu mengisikannya. Ini kurang tepat pada saat kita sendiri bisa membantu pelanggan dan memandu cara pengisian formulir dengan pelan-pelan, Bapak Ibu. Dan soal nomor 10, atasan suka membanding-bandingkan kinerja saya dengan rekan kerja saya. Sikap saya seharusnya adalah, ini kata kuncinya adalah dibanding-bandingkan oleh atasan ya Bapak Ibu. Yang pertama, bertanya kepada rekan bagaimana meningkatkan kinerjanya. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian B meminta atasan untuk menyamakan beban kerja saya dan rekan kerja saya. Ini jelas tidak mungkin ya Bapak Ibu karena atasan sudah mempertimbangkan beban kerja dari masing-masing rekan kerjanya. Jadi ketika kita untuk menyamakan, meminta atasan untuk menyamakan beban kerja ini sama saja menyepelekan atasan atau tidak menghormati atasan. Apalagi meminta menyamakan beban kerja dengan orang lain. Kemudian saya meminta atasan untuk berhenti membanding-bandingkan. Ini juga kurang tepat. Dia meminta rekan kerja untuk menurunkan kinerja. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi, bertanya kepada rekan bagaimana meningkatkan kinerja. Nah, ketika kita mengakui apa kekurangan kita, kemudian menanyakan bagaimana meningkatkan kinerja. Ini tentunya akan meningkatkan kinerja kita ke depannya, Bapak Ibu. Bukan hanya kita meminta atasan, kemudian kita meminta atasan untuk berhenti membanding-bandingkan, meminta rekan kerja untuk menurunkan kinerjanya. Nah, ini menjadi kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah kita bertanya kepada rekan kerja, bagaimana meningkatkan kinerjanya? Bagaimana supaya saya bisa mengikuti kinerja baik dari rekan kerja saya tersebut? Soal nomor 11, hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dari saling membantu saat rekan kerja mengalami kesulitan. Kita simpan dulu Bapak Ibu. Adanya relasi yang banyak, tapi hanya relasi yang banyak tidak memberikan keuntungan kepada kita ketika kita sedang mengalami kesulitan, ketika kita sedang membutuhkan bantuan dari mereka, tapi tidak ada yang membantu, itu tidak ada manfaatnya Bapak Ibu ketika kita memiliki relasi yang banyak. C. Adanya kesigapan untuk melaksanakan tugas. Nah, ini kesigapan untuk melaksanakan tugas. Tugas yang seperti apa? Tugas dari siapa ini, Bapak Ibu? Yang ditanyakan adalah hubungan dengan rekan kerja yang baik. Itu tercermin dari mana? Kesigapan untuk melaksanakan tugas. Tugas yang bagaimana? Tugas milik siapa ini? Kurang tepat Bapak Ibu yang C. Kemudian D. Saling terpacu untuk menjadi baik di depan pimpinan. Nah, ini sikap yang harus dihindari ketika berada di kantor ataupun berada di lingkungan manapun, itu yang D sangat-sangat untuk dihindari. Jadi hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dari saling membantu saat rekan kerja mengalami kesulitan. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, rekan kerja membantu. Begitu juga sebaliknya, ketika rekan kerja mengalami kesulitan, kita akan dengan sigap membantu mereka. Nah, itu sangat terlihat bahwa hubungan dengan rekan kerja adalah hubungan yang baik. Kemudian nomor 12, bila jadwal yang biasa saya lakukan diubah oleh pimpinan, yang akan saya lakukan adalah biasa saja dan tetap melaksanakannya.
Ini kurang tepat ya Bapak Ibu, karena jadwalnya sudah dirubah. Bagaimana kita bersikap biasa saja, sedangkan jadwal yang kita biasa lakukan sudah dirubah. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian B, marah-marah dan pengeluh. Nah, ini yang mengubah pimpinan. Tidak sepantasnya kita marah-marah dan mengeluh. Yang paling tepat adalah yang mana ini Bapak Ibu? Semakin semangat dan segera menyesuaikan diri. Nah, ini paling tepat ya Bapak Ibu dibandingkan dengan panik dan gelisah yang tidak akan menyelesaikan persoalan. Nomor 13, arsip yang pada dasarnya boleh dikunjungi atau diketahui oleh khalayak umum dan sistem pengelolaan dan perlakuan arsip tersebut berbeda dengan arsip tertutup. Disebut apa ini Bapak Ibu? Arsip terbuka ya, boleh dikunjungi dan diketahui oleh khalayak umum dan sistem pengelolaannya dan perlakuan arsip tersebut berbeda dengan arsip tertutup. Ini kata kuncinya sudah sangat mengarah kepada arsip terbuka, bukan arsip tertutup karena di sini boleh dikunjungi atau diketahui oleh khalayak umum, bukan juga arsip sentral, arsip unit atau arsip pemerintah. Arsip yang bersifat permanen, disimpan untuk selama-lamanya, seperti akte, ijazah, buku untuk mahasiswa, seperti apa ini? Bersifat permanen, permanen berarti disimpan untuk selama-lamanya. Vital ya Bapak Ibu. Berbeda dengan arsip dinamis, arsip penting, dan arsip asli. Arsip vital ini lebih mengacu pada keempat pengertian ini, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan metadata arsip? Informasi yang memberikan konteks tentang arsip, kita simpan dulu. Proses penghapusan jelas kurang tepat, karena yang di sini adalah metadata arsip. Format digital juga kurang tepat. Format digital ini sangat tidak tepat, sangat tidak berhubungan dengan metadata. Penggunaan arsip yang terdaftar dalam database juga kurang tepat. Lokasi fisik penyimpanan arsip kurang tepat. Nah, metadata arsip adalah informasi yang memberikan konteks tentang arsip. Berdasarkan keaslian sifat dari sebuah arsip terbagi menjadi 4, kecuali kita punya pernyataan negatif di sini, Bapak Ibu. Keaslian sifat dari sebuah arsip. Asli, Bapak Ibu. Berarti kita simpan dulu jawaban arsip penting. Ada asli, tembusan, salinan, dan petikan. Tentunya yang paling tepat dengan kalimat negatif kecuali adalah arsip penting. Penyelenggaraan penyimpanan arsip dengan berdasarkan memberikan kewenangan penyimpanan arsip secara mandiri. Dalam hal demikian, masing-masing unit satuan kerja bertugas menyelenggarakan penyimpanan arsipnya. Bagaimana Bapak Ibu? Di sini memberikan kewenangan penyimpanan arsip secara mandiri. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu bahwa asas desentralisasi memberikan kewenangan menyimpan arsip secara mandiri. Nilai dokumen yang disimpan bukan karena kepentingan bisnis, melainkan karena kepentingan sejarah yang merekam sebuah peristiwa yang bertautan dengan suatu kegiatan, merupakan nilai guna secara apa ini Bapak Ibu? Bukan karena kepentingan bisnis, melainkan karena kepentingan sejarah. Primer, fiskal, historis, administrasi, dan sekunder. Kita sudah dapat kata kuncinya ya Bapak Ibu, kepentingan sejarah. Bukan kepentingan bisnis, maka nilai gunanya adalah nilai guna historis. Kemudian nomor 19, untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan kartu indeks, kartu tunjuk silang, outslip, ticker file, kartu kerja. Paling tepat ya Bapak Ibu. Karena di sini kata kuncinya adalah mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib. Sarana bantu penemuan kembali untuk menunjukkan adanya arsip yang memiliki hubungan antara arsip yang satu dengan arsip yang lain atau yang memiliki nama berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama atau untuk menunjukkan tempat disebut. Nah, ini kita kata kuncinya adalah untuk menunjukkan tempat. Berarti yang tunjuk silang ya Bapak Ibu.
21. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, serta hasil atau akibat dari kegiatan tersebut adalah, di sini kata kuncinya adalah mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana instansi tersebut diciptakan. Jelas ini jawaban paling tepat adalah nilai guna pembukuan. Lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci yang disusun secara bertingkat serta memiliki deretan hanging folder di dalam lacinya merupakan ciri salah satu peralatan. Nah, ini deretan hanging folder ini bisa kita jadikan kata kunci Bapak Ibu untuk menemukan jawaban yang tepat. Filing kabinet kita simpan dulu jawabannya. Oudner jelas tidak ada hanging folder. Rotary filling system. Nah, ini paling tepat adalah filing kabinet. Menentukan jenis surat yang dibutuhkan, menetapkan kode berdasarkan nama, mengambil arsip dari tempat penyimpanan, menyerahkan arsip kepada peminjamnya, merupakan kegiatan apa, Bapak Ibu? Menentukan jenis surat yang dibutuhkan, menetapkan kode berdasarkan nama, mengambil arsip dari tempat penyimpanan. Nah, kita punya kata kunci ini, Bapak Ibu. Daur hidup arsip kurang tepat ya Bapak Ibu. Pemusnahan juga kurang tepat. Penyimpanan, jika penyimpanan arsip, di sini ada kata kunci mengambil arsip dari tempat penyimpanan. Berarti kita mengeluarkan ya Bapak Ibu, bukan menyimpan. Penemuan arsip kita simpan dulu. Distribusi arsip kurang tepat ya Bapak Ibu. Paling tepat adalah penemuan arsip. 24. Mengapa penting untuk memiliki kebijakan pengelolaan arsip negara yang jelas? Untuk mempersulit, ini jelas salah ya Bapak Ibu, kurang tepat. Kemudian untuk membatasi penggunaan arsip, ini juga kurang tepat. Untuk menghindari tanggung jawab pengelolaan arsip, ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk memastikan arsip terorganisir dan dapat diakses, kita simpan dulu jawabannya. Dan yang terakhir, agar arsip hanya bisa diakses oleh petugas arsip, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat, mengapa penting untuk memiliki kebijakan pengelolaan arsip negara yang jelas adalah untuk memastikan arsip terorganisir dan dapat diakses Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor 25. Arsip disusun secara berdiri atau berderet menyamping di rak. Penempatan arsip ini disebut, nah kita kata kuncinya adalah berdiri atau berderet. Berarti sudah mencakup horizontal, vertikal. Ini jelas kurang tepat ya Bapak Ibu untuk jawaban A dan B. Kemudian lateral, ini adalah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 25 dengan kata kunci arsip yang disusun secara berdiri atau berderet menyamping. Kemudian selanjutnya, rangkaian kegiatan-kegiatan penyampaian atau penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian, dan penyimpanan warkat yang masih tergolong aktif. Semua proses pengurusan surat atau naskah di dalam suatu organisasi ditangani oleh sekretaris atau biro. Persisnya di unit kearsipan disebut apa ini Bapak Ibu? Penciptaan arsip kurang tepat ya Bapak Ibu untuk jawaban yang A. Kemudian pendistribusian arsip ini jawaban kita simpan dulu. Penyelenggaraan arsip, penyelamatan arsip, pengkodean arsip kurang tepat. Di sini kata kuncinya adalah penyampaian atau penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian, dan penyimpanan warkat yang masih tergolong aktif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pendistribusian arsip. Kemudian nomor 27, manakah yang bukan merupakan prinsip penyimpanan arsip negara? Yang bukan ya Bapak Ibu, kita punya pernyataan negatif di sini. Integritas sudah jelas betul, keberlanjutan ini jelas betul, keamanan. Nah, penghapusan ini sepertinya kurang tepat ya Bapak Ibu. Bukan merupakan prinsip penyimpanan arsip negara. Aksesibilitas jelas itu adalah salah satu prinsip penyimpanan arsip negara. Kemudian setelah pengenalan sistem baru, banyak pengguna mengeluh tentang kesulitan beradaptasi. Apa yang harus dilakukan tim layanan operasional untuk membantu pengguna? A. Mengabaikan keluhan karena sistem baru, ini jelas kurang tepat ya Bapak Ibu. B. Memberikan pelatihan dan dukungan tambahan, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian C. Menyalahkan pengguna yang tidak bisa beradaptasi, ini juga kurang tepat.
D. Mengganti sistem dengan yang lama. Di soal yang diminta adalah setelah pengenalan sistem baru. Jadi ketika kita sudah pada sistem yang baru kemudian mengganti dengan sistem yang lama hanya karena kesulitan beradaptasi, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian E. Menerima semua keluhan tanpa solusi. Ini juga jelas jawaban yang kurang tepat. Jadi untuk soal nomor 28 jawaban yang paling tepat adalah memberikan pelatihan dan dukungan tambahan. Nomor selanjutnya, tim operasional mendapati bahwa proses pengumpulan data terlalu lama dan membuang-buang waktu. Untuk meningkatkan efisiensi, apa yang sebaiknya dilakukan? Menghentikan pengumpulan data sama sekali. Ini jelas tidak menyelesaikan ya Bapak Ibu, atau bukanlah sebuah solusi. B. Mengotomatisasi proses pengumpulan data jika memungkinkan. Kita simpan dulu. C. Meningkatkan jumlah staf tanpa merubah proses. Sebanyak apapun staf, jika tidak ada perubahan dalam sebuah proses, tim operasional itu tidak berfungsi ya Bapak Ibu. Kemudian D. Menunggu sampai semua data dikumpulkan. Ini juga kurang tepat. Menerima bahwa proses yang lambat adalah hal biasa. Ini juga bukan merupakan sebuah solusi. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang tadi kita simpan, yaitu mengotomasi proses pengumpulan data jika itu memungkinkan. Selanjutnya, dalam evaluasi proses operasional, Anda menemukan bahwa terdapat banyak duplikasi dalam dokumentasi. Apa langkah terbaik yang harus diambil untuk mengurangi duplikasi ini? Menghapus dokumen yang ada tanpa analisis. Nah, ketika kita menghapus dokumen tanpa adanya analisis, takutnya dokumen yang dihapus justru malah dokumen yang penting ya Bapak Ibu. Jadi ini bukanlah merupakan sebuah solusi. Kemudian B, melakukan audit untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi duplikasi. Kita simpan dulu jawabannya. C. Menyimpan semua dokumen karena tidak ingin kehilangan informasi. Nah, di sini di dalam soal yang diminta adalah ketika kita banyak menemukan duplikasi dalam dokumentasi. Jika kita menyimpan semua dokumen, maka semakin lama akan semakin banyak duplikasi dalam sebuah dokumentasi. Tentunya ini bukan merupakan sebuah solusi ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya menerima duplikasi sebagai hal yang wajar. Ini tentunya tidak wajar karena di sini ditemukan banyak duplikasi dalam dokumen. Kemudian meminta semua anggota tim untuk membuat dokumen baru. Ini juga jelas bukan merupakan solusi karena di sini sudah banyak sekali duplikasi. Kenapa kita harus membuat dokumen yang baru Bapak Ibu? Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 adalah melakukan audit untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi duplikasi. Selanjutnya, tim operasional perlu membuat laporan bulanan tentang kinerja layanan. Apa yang harus diutamakan dalam laporan tersebut? Hanya data positif untuk meningkatkan citra tim. Ini jelas salah ya Bapak Ibu. Analisis mendalam tentang tantangan yang dihadapi. Kita simpan dulu. Informasi yang tidak relevan bagi manajemen. Buat apa ini kita membuat informasi yang tidak relevan yang dilampirkan pada laporan bulanan tentang kinerja layanan. Kemudian ringkasan tanpa data yang jelas ini juga bukan merupakan solusi. Menyajikan data tanpa konteks atau analisis ini jelas jawaban yang kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah analisis mendalam tentang tantangan yang dihadapi. Selanjutnya Bapak Ibu, Anda bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem baru di perusahaan. Tetapi ada penolakan dari beberapa anggota tim. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Mengabaikan keberatan dan memaksakan implementasi. Ini jelas salah ya Bapak Ibu. Memaksakan implementasi ini kurang tepat. B. Mendengarkan kekhawatiran dan memberikan penjelasan mengenai manfaat sistem yang baru. Kita simpan dulu jawabannya. Yang terakhir, yang C. Menghentikan semua pelatihan terkait sistem baru. Nah, kalau dihentikan sistem barunya, lalu bagaimana kita akan mewujudkan tanggung jawab, melakukan tanggung jawab untuk mengimplementasi sistem baru tersebut? Kurang tepat ya Bapak Ibu. Dia menyalahkan tim. Ini jelas kurang tepat. Mengganti semua anggota tim juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mendengarkan dahulu kekhawatiran dan memberikan penjelasan mengenai manfaat sistem baru. Selanjutnya Bapak Ibu, Anda menyadari bahwa produk yang ada tidak lagi memenuhi kebutuhan pasar. Bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan? Mengabaikan tren pasar. Nah, ini jelas tidak tepat ya Bapak Ibu. Apalagi mempertahankan produk yang ada yang sudah jelas tidak lagi memenuhi kebutuhan pasar. B. Melakukan riset pasar untuk menentukan kebutuhan baru pelanggan. Kita simpan dulu. C. Menghentikan semua produksi tanpa analisis. Ini juga bukan merupakan sebuah solusi.
D. Meningkatkan harga tanpa perubahan produk. Nah, produk sudah tidak memenuhi kebutuhan pasar, ditambah harga yang meningkat tanpa adanya perubahan, ini juga bukan merupakan sebuah solusi. Menyalahkan tim pemasaran atas kegagalan produk, ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi yang paling tepat adalah melakukan riset pasar untuk menentukan kebutuhan baru pelanggan. Begitu Bapak Ibu untuk soal manajerial PPPK tahun 2024. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Ibu sukses dalam melakukan ujian P3K dan menjadi ASN P3K di tahun 2025. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.